Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,27% ke angka 6.831. Selain video ini kami juga mau upload dari video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BRIS yang saat ini terpantau mulai bangkit kembali. Dan di video ini saya cuma analisa dua emiten yang masih terus didistribusikan oleh BlackRock dan JP Morgan. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Kompaknya BlackRock, JP Morgan, dan kawan-kawan di saham SMGR dan INTP. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Kepemilikan asing di emiten semen SMGR dan INTP mencapai titik terendah sejak tahun 2019. Salah satu indikasinya, firma investasi jumbo seperti BlackRock dan JP Morgan kompak melepas kepemilikan mereka baru-baru ini. Jadi kita baca sekilas lagi, bisa kita lihat di sini. Dari risalah kepemilikan saham di Bloomberg Terminal, sejumlah pemodal jumbo kompak melepas sebagian kepemilikan mereka di INTP dan SMGR pada periode berjalan kuartal 2 ini. BlackRock sudah mulai melepas 30,76 juta dari sebelumnya 97,78 menjadi 67,01 juta lembar. Ini untuk saham SMGR. Dan jika kita lihat lagi, JP Morgan juga ikut melego sebagian pemilikan di SMGR. Dan untuk INTP, jika kita lihat juga mulai dilepas pemodal asing. Bisa kita lihat The Vanguard juga mulai melepas, Invesco juga melepas, BlackRock Inc juga sudah mulai melepas. Dan sekarang kita coba lihat secara teknikal. Secara teknikal jika kita lihat, SMGR hari ini memang masih naik 1% lebih ke 3.660. Tapi cara tren saat ini masih belum oke. Sebelumnya sebenarnya sudah mulai membaik, berhasil naik di atas 4.000 dengan candle hijau ini. Sebenarnya sudah terkonfirmasi break, tapi ternyata keesokan harinya kembali melemah dan turun di bawah 4.000. Dan saat ini malah turun di bawah 3.800. Jadi untuk SMGR secara pergerakan saat ini masih bergerak sangat downtrend. Kenaikan hari ini juga candle tidak begitu oke. Ada shadow ke atas yang menyentuh sekitar 3.790, belum berhasil naik di atas 3.800. Dan secara pergerakan candle hari ini tidak oke, apalagi jika kita lihat broker summary kenaikan 1% lebih ini terpantau untuk average-nya untuk rata-rata memang tidak ada distribusi, tapi memang tidak ada akumulasi. Tapi jika kita lihat top 5 broker ini terpantau ada distribusi. Asing juga terpantau ini masih terus keluar dari saham SMGR. Dari SMGR, walaupun sebelumnya sempat bangkit rebound dari 3.500, tapi secara pergerakan saat ini belum ada tanda-tanda untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Karena yang terpantau ini masih ada distribusi dan saat ini sudah kembali turun di bawah 4.000. Dan secara pergerakan saya lihat SMGR masih berpotensi untuk bergerak di range harga 3.500 sampai 3.800. Jadi potensi SMGR satu minggu ke depan untuk kembali turun mengetes 3.500 masih lumayan besar. Karena candle hari ini tidak begitu oke, plus masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 3.600 sampai sekitar 3.500 dan saat ini belum take profit, pertimbangkan untuk take profit apabila SMGR ternyata satu minggu ke depan tetap kesulitan untuk naik di atas 3.800. Apabila mencoba naik di atas 3.800 masih gagal, SMGR masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 3.500. Hati-hati apabila ternyata pada saat mengetes support ini, SMGR turun menembus support 3.500. Kan cara pergerakan akan lanjut downtrend. INTP juga jika kita lihat cara pergerakan sebelum juga sudah mulai bangkit, sempat rebound dari sekitar 6.450. Setelah menyentuh daerah support ini bisa kita lihat INTP mulai sideways, setelah itu berhasil rebound, sempat naik di atas garis EMA 50 menyentuh target di sekitar 8.000. Jadi pada saat mengetes 8.000, INTP ternyata belum berhasil naik. Bisa kita lihat hari Rabu kembali turun, hari ini juga masih lanjut turun hampir 2% ke 7.400. Jadi untuk INTP, cara candle sebenarnya belum mengkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 di sekitar 7.550. Jadi saat ini sebenarnya garis EMA 50 masih berupa resisten untuk INTP. Secara pergerakan memang INTP lebih oke dari SMGR karena sudah dekat dengan garis EMA 50. Tapi tetap saja selama masih gagal break garis EMA 50, secara pergerakan INTP juga masih ada potensi untuk melemah. Nah bisa kita lihat di sini penurunan 1% lebih ini juga ini terpantau masih ada distribusi. Asing juga terpantau masih terus keluar dari saham INTP. Dari cara pergerakan INTP juga mau saya
masih belum begitu oke, masih ada potensi untuk kembali turun menuju target terdekat itu di harga 7.000. Kan 7.000 sebenarnya merupakan resisten, saat ini sudah berubah menjadi support. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham INTP saat ini, menurut saya paling mau wait and see dulu. Apabila terpantau 1 minggu ke depan INTP gagal naik kembali di atas garis EMA 50, sebaiknya tunggu di sekitar 7.000 untuk tunggu dan entry di sekitar daerah support ini. Jadi wait and see dulu di sekitar harga 7.000. Apabila terpantau INTP masih bisa bertanda rebound dari support ini, baru ke ikutan entry dan jadikan 7.500 sampai 7.600 untuk target take profit jangka pendek atau target swingnya apabila teman-teman dapat sekitar harga 7.000. Selanjutnya saya coba analisa saham Pegas yang jika kita lihat sebelumnya Pegas bergerak sangat uptrend, tapi pada saat mencoba break 1.600 beberapa kali masih gagal break dan terkena dividend trap dan bisa kita lihat sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi secara pergerakan Pegas saat ini sudah tidak uptrend, tapi ini belum terkonfirmasi downtrend karena masih berada di atas garis EMA 150. Tapi saat ini garis EMA 50 di sekitar 1445 sudah berubah menjadi resisten. Jadi hari ini sempat mencoba naik di atas garis EMA 50, Pegas masih gagal dan ditutup di sekitar 1440. Jadi candle hari ini memang lumayan oke, ada potensi untuk mencoba bangkit dan naik di atas garis EMA 50. Tapi tetap kita harus tunggu konfirmasi apakah memang berhasil break. Dan bisa kita lihat menariknya kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Asing yang sebelumnya distribusi hari juga terpantau mulai masuk akumulasi saham Pegas. Jadi Pegas secara tren saat ini mencoba untuk bangkit dan terpantau mulai ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham Pegas, menurut saya masih menarik coba dipantau. Tapi untuk entry saat ini menurut saya paling aman adalah tunggu Pegas bersih naik di atas garis EMA 50, baru teman-teman ikut entry. Jadi target entry di sekitar 1450. Apabila Pegas 1 minggu ke depan berhasil naik di atas garis EMA 50 ini, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek 1.500 sampai target lebih jauh 1.550. Dan sebaiknya jangan entry apabila terpantau ternyata 1 minggu ke depan Pegas mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal. Karena apabila masih gagal untuk naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan Pegas masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya. Dengan target pelemahan menurut saya ada potensi ke 1350 sampai garis EMA 150. Yang saat ini sekitar 1340. Jadi Pegas menarik untuk coba dipantau, tapi entry apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50. Sekarang saya coba update pergerakan dari saham MAPI. MAPI jika kita lihat sebelumnya juga mencoba bangkit dari downtrendnya. Setelah menyentuh 1300, MAPI berhasil rebound, tapi saat ini tetap masih tertahan di 1500. Sebelumnya juga memang ini merupakan daerah resisten dari MAPI, tapi menariknya setelah gagal break 1500 bisa kita lihat MAPI mengetes 1400 masih bisa bertahan dan saat ini masih rebound. Jadi hari ini masih naik 3% lebih ke 1470. Tapi jika kita lihat broker summary, asing hari ini malah keluar setelah sebelumnya masuk akumulasi. Jadi broker summary juga terpantau malah ada distribusi. Jadi kenaikan MAPI hari ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi tetap harus hati-hati karena masih ada distribusi walaupun candle hijau, plus tadi sudah dekat dengan 1500. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1400, pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata MAPI tetap kesulitan untuk melewati 1500 nih. Atau teman-teman bisa hold terus selama harga 1400 tidak terlewati. Selama masih kuat berada di atas 1400, minimal MAPI masih akan sideways dan ada potensi untuk bangkit kembali. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1500 sampai garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham MAPI, paling aman menurut saya wait and see dulu, karena ingat sudah dekat dengan resisten. Apabila masih gagal break, MAPI masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.